Shalom keluarga Telios. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah? Saya yakin dan percaya di bulan April ini kita masih terus diizinkan Tuhan untuk belajar bersama-sama dengan keluarga kita, dengan orang-orang di sekitar kita, dan saya percaya melalui video ini juga Bapak Ibu Saudara bisa belajar dan bisa menarik kesimpulan-kesimpulan atau nilai-nilai yang bisa kita terapkan di keluarga kita masing-masing. Sekali lagi Shalom. Hari ini kita akan belajar tentang kebangkitan pujian penyembahan atau awakening of praise and worship. Di tengah-tengah kita sudah ada beberapa narasumber atau mungkin beberapa di antara mereka Bapak Ibu juga sudah mengenalnya. Yang pertama saya ingin memperkenalkan Pastor Ayub Melkior. Shalom. Ya, yang kedua ada Pastor Dalvin. Shalom, Pastor Dalvin. Yang berikutnya Pastor Nazara. Shalom, Pastor Nazara. Halo. Dan yang berikutnya Pastor Andreas Simanjuntak. Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya ini semuanya? Puji Tuhan, sehat. Benar ini ya, sehat ya. Kayaknya timbangan kita semuanya sama-sama naik. Oh pasti. Ada kebangkitan. Ya, berbicara tentang praise and worship atau pujian penyembahan, yang saya ingin tanya menurut teman-teman sekalian, kebangkitan atau awakening praise and worship itu kira-kira apa? Yang pertama saya pengen nanya ke Pastor Andre dulu. Kebangkitan pujian penyembahan itu kira-kira apa? Nah, kalau kita bicara kebangkitan pujian penyembahan, saya yakin bahwa itu adalah peralihan dari sekedar apa yang dilihat manusia menjadi apa yang dilihat Tuhan. Karena kalau kita lihat di dalam Yohanes 4 kan di situ disebutkan bagaimana yang Tuhan cari itu penyembah, bukan bicara tentang penyembahan. Selama ini kalau kita bicara tentang pujian biasanya kita selalu ingat pujian berarti lagu cepat, penyembahan lagu lambat. Nah, kebangkitan pujian penyembahan akan membawa kita kepada definisi yang tepat tentang apa itu sebenarnya pujian penyembahan, yaitu tentang apa yang dilihat oleh Tuhan, gitu. Tentang bicara lagi tentang sikap hati, gitu. Jadi, puji Tuhan kita sekarang sedang masuk masa-masa yang sulit. Justru di masa sulit inilah Tuhan sedang membawa kita kepada satu kebangkitan, yaitu bagaimana kita bisa tetap memuji menyembah Tuhan walaupun keadaannya sedang tidak baik. Sekalipun keadaan dunia nggak baik, ekonomi nggak baik, kesehatan nggak baik, tapi kita tetap punya sikap hati memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Nah, itu menurut saya bicara tentang kebangkitan pujian penyembahan. Amin. Mantap, jawaban yang sangat super sekali. Saya yakin jawaban ini singkat tapi bisa memberi kepada kita pencerahan bahwa ternyata sekarang ini pujian penyembahan lebih berfokus kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ya. Ini membuat kita jadi lebih mudah, tidak terikat kepada musik ataupun tempat dan lain sebagainya. Baik, yang berikutnya, mengapa hal ini diperlukan atau pujian penyembahan, kebangkitan dalam pujian penyembahan ini diperlukan? Bukankah di saat-saat seperti sekarang ini mungkin ada orang yang fokus kepada hal yang lain seperti yang kita tahu kesehatan mereka, ada yang fokus kepada kebutuhan hidup mereka. Kenapa kita perlu bangkit dalam pujian penyembahan? Saya ingin bertanya kepada Pastor Dalvin dulu. Oke, Shalom keluarga Telios. Halo. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan tentang mengapa jemaat Tuhan dan gereja harus bangkit dalam penyembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa kita sebagai orang umat Tuhan yang sudah ditebus, kita punya tanggung jawab dalam hal ini. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan diri kita sendiri. Karena memang kita sebagai orang percaya, pada saat kita lahir baru, pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, punya tanggung jawab. Bukan hanya saja ketika kita menerima kasih karunia daripada Tuhan, keselamatan yang cuma-cuma daripada Tuhan, kita punya tanggung jawab yang sangat luar biasa, di mana kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kalau kita melihat dalam doa Saulus dan Silas, dalam doanya bagaimana mereka membuat pujian kepada Tuhan yang luar biasa. Karena kenapa? Yang pertama karena mereka mengenal siapa itu Yesus sebenarnya. Kalau mereka tidak mengenal Yesus secara pribadi, mustahil hal itu terjadi. Nah, hal itu yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Kita punya tanggung jawab terhadap diri kita dan kita punya tanggung jawab terhadap Tuhan, bahwa kita harus menyenangkan hati Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Karena tidak ada sesuatu yang harus kita berikan kepada Tuhan selain hanya pujian. Karena melalui pujian kita bisa menyenangkan Tuhan, karena melalui pujian kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Melalui pujian bisa kita masuk menikmati hadirat Tuhan, karena kita belajar daripada Silas dan Saulus bagaimana mereka melakukan pujian penyembahan di tempat yang tidak kelihatan. Nah, itu artinya bahwa mereka betul-betul memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Mereka memiliki sikap hati yang tadi dibicarakan oleh Pastor Andre, bahwa mereka menyadari bahwa diri mereka bukan lagi
umat yang tidak dihargai, tetapi mereka menghargai bahwa mereka adalah umat yang betul-betul sudah menerima keselamatan itu dan sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Maka tanggung jawab kita sebagai orang percaya tidak ada kata bahwa saya tidak mau menyembah Tuhan. Ini harus, karena memang hidup kita harus menyembah Tuhan. Dengan mungkin itu salah satu yang kita lakukan melalui pujian. Tetapi yang lain juga dalam pekerjaan itu menjadi penyembah, asalkan hal itu dilakukan dengan berdasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi dalam konteks ini, karena memang tema kita pada bulan ini adalah kebangkitan dalam penyembahan, maka otomatis kita harus bangkit dalam penyembahan, karena memang melalui pujian itulah yang membuat kita semangat, melalui pujian itu yang membuat kita terdorong di tengah-tengah kesulitan yang ada sehari-hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pastor. Baik, jadi intinya adalah praise and worship atau pujian penyembahan adalah bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan sebagai orang yang percaya, juga sekaligus menjadi tanda bahwa kita memiliki hubungan yang erat dengan pencipta kita. Dan selanjutnya juga itu perlu untuk kita lakukan karena itu yang menjadi sumber kekuatan kita. Baik, yang selanjutnya setelah kita sudah tahu tentang apa itu kebangkitan pujian penyembahan, kemudian mengapa gereja memerlukan hal itu, dan selanjutnya bagaimana cara penerapannya. Tadi sempat sedikit Pastor Dalvin menyampaikan di pekerjaan kita, mungkin di kehidupan kita sehari-hari, karena kita melepaskan musik atau mungkin liturgi. Nah, selanjutnya bagaimana itu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ingin bertanya kepada Pastor Nazara, bagaimana? Salam, keluarga Telios. Malam hari ini kita berbicara tentang pujian penyembahan. Satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa di akhir-akhir ini susah untuk orang untuk menyembah Tuhan. Mereka sulit sekali untuk menyembah Tuhan. Tetapi pada dasarnya kalau kita mau memberikan hidup kita untuk menyembah Tuhan, tidak ada hal-hal yang tidak bisa kita kerjakan. Pada saat bangsa Israel menghadapi satu masalah besar, Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Mereka menghadapi satu masalah besar, yaitu satu tembok yang luar biasa yang menjadi sesuatu yang tidak mampu mereka kerjakan. Tetapi pada saat mereka dekat dengan Tuhan, pada saat mereka Yosua menanya petunjuk kepada Tuhan lewat doa dan sembahnya, Tuhan memberi petunjuk kepada bangsa Israel. Hasilnya bahwa bangsa Israel bisa merobohkan tembok Yerikho lewat sembah mereka, lewat ketaatan mereka. Mereka menyembah Tuhan pada saat pagi-pagi betul, fajar hari betul, Tuhan perintahkan bangsa Israel 7 kali kamu harus mengelilingi tembok kota Yerikho. Sehingga mereka pagi-pagi hari betul, fajar, sebelum fajar mengisi, mereka harus mengelilingi tembok Yerikho dengan bernyanyi, meniup sangkakala. Sehingga para imam, jemaat umat Tuhan, pada akhirnya mereka mengalami kemenangan dari Tuhan. Artinya orang menyembah Tuhan harus memberi waktu, baik di tengah jalan, di tempat pekerjaan mereka, terlebih-lebih lagi saat kita sebelum kita melakukan aktivitas, sebelum fajar menyisir, kita harus melakukan penyembahan kepada Tuhan. Artinya mengutamakan Tuhan, karena Dia Allah yang layak ditinggikan. Kalau Dia sudah duduk di tahtanya, maka apapun persoalan kita, tembok apapun yang ada di depan kita, bagaikan gunung yang menjulang menghalangi kita, pasti Tuhan bukakan untuk kita. Oleh sebab itu, keluarga Telios, mari kita sama-sama bangun, hidup di dalam pujian penyembahan. Detik demi detik, jam demi jam dalam hidup kita hari per hari, dimanapun kita berada, jangan terpaku kepada ruang gereja, jangan terpaku kepada ibadah-ibadah yang megah, tetapi mari pribadi lepas pribadi membangun penyembahan pujian kepada Tuhan setiap hari sebelum melakukan pekerjaan, sebelum melakukan aktivitas, hiduplah dalam sembah dan pujian kepada Tuhan. Demikian. Mantap sekali. Kesimpulan kita adalah di bagian ini memberi waktu kita, memberi hidup kita sepenuhnya, melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita sedari awal. Ada satu kata kunci tadi yang dikatakan pagi-pagi benar. Bahkan sebelum matahari itu terbit, ya kita sudah menyerahkan kehidupan kita seperti halnya bangsa Israel di hari terakhir ketika mereka
mengelilingi kota Yeriko. tembok Yeriko, mereka melakukan hal itu sampai di bagian akhir mereka meniup sangkakala saat diberi aba-aba oleh Yosua. Saya yakin dan percaya hal ini adalah sesuatu yang praktis ya untuk bisa kita terapkan bersama-sama. Sekali lagi kami mendorong kepada seluruh rekan-rekan yang menyaksikan video ini dimanapun saudara berada, kapanpun saudara menyaksikan tayangan ini, entah itu pagi, sore, siang, ataupun bahkan malam sebelum Bapak Ibu Saudara beristirahat, jangan lupa untuk selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena ini adalah kunci ya. Jadi pujian penyembahan bukan hanya berbicara tentang musik, bukan hanya berbicara tentang liturgi, tetapi bagaimana kita mengikut sertakan melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, yang selanjutnya ada satu hal yang ingin juga saya tanyakan kepada satu narasumber kita ini, Pastor Ayub. Sejauh mana dampak pujian penyembahan itu bisa memberi pengaruh kepada kehidupan kita? Sementara kita tahu saat seperti sekarang ini mungkin orang tidak terlalu tertarik, ya, cenderung mengabaikan. Tetapi kalau kita melakukan kebangkitan pujian penyembahan, sejauh mana dampaknya terhadap kehidupan kita? Silakan. Ya, salam jemaat Teleos yang dikasihi Tuhan. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian bahwa pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan, yang kita persembahkan kepada Tuhan, memiliki pengaruh dan dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi sudah disebutkan oleh Pastor Dalvin dan juga teman-teman pastor yang lain bahwa pujian penyembahan akan menyenangkan Tuhan. Itu yang pertama. Tetapi dari pihak Tuhan ke kita, yaitu bahwa kita akan mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur pasal 22 ayat 4 di sana dikatakan bahwa Tuhan itu bertahta di atas puji-pujian orang percaya. Nah, konsep kerajaan, seorang raja tidak akan sembarangan naik dan duduk di atas tahta kecuali dia ingin menegakkan kuasanya. Jadi tatkala umat Tuhan menaikkan pujian kepada Tuhan, Allah bertahta di atas pujiannya. Artinya Allah menegakkan kuasanya. Kita sudah lihat banyak contoh di dalam Alkitab. Misalnya tadi disebutkan oleh Pastor Nasara tentang bagaimana bangsa Israel hanya mengelilingi tembok Yeriko yang katanya dengan kekuatan manusia tidak bisa ditembus. Tetapi hanya dengan pujian penyembahan Allah menegakkan kuasanya dan meruntuhkan tembok Yeriko. Lain daripada itu, kita bisa membaca di Kisah Para Rasul tentang cerita Paulus dan Silas ketika mereka berada di dalam jeruji besi, dibelenggu dan segala macam, mereka memuji menyembah Tuhan dan Allah menegakkan kuasanya. Mereka dilepaskan dan dibebaskan. Dan sisanya daripada itu kita bisa belajar juga dari Yosafat. Ketika Yosafat berperang melawan orang Amon, orang musuh-musuh daripada yang mau melawan Yosafat dan kerajaannya ini, Yosafat memimpin umat Tuhan untuk mereka memuji dan menyembah Tuhan. Dan ketika mereka memuji menyembah Tuhan, Allah berperang menggantikan mereka dan mereka menang. Kesimpulan saya adalah bahwa dampaknya pujian penyembahan kepada kita adalah kita mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Begitu, Pastor. Mantap. Bisa saya tambah, Pastor? Silakan. Jadi kalau kita melihat situasi sekarang ini sebenarnya situasi yang sangat tidak bersahabat. Karena kita dalam situasi di mana virus corona menyebar kemana-mana, dan ini akan membuat kita sebagai umat Tuhan, sebagai umat manusia mengalami ketakutan. Saya berangkat dari apa yang disampaikan oleh Pastor Ayub bahwa bagaimana tadi yang disampaikan oleh Pastor ketika orang-orang Israel menghadapi keadaan yang mungkin tidak bisa ditembus. Nah, dengan pujian penyembahan ini saya mendefinisikannya adalah melalui pujian penyembahan itu bisa mengubah keadaan. Amin. Keadaan yang tidak bisa kita kira secara nalar manusia, kita mengatakan bahwa tidak mungkin bisa dilewati, bisa ditembus. Dengan pujian yang tidak bisa dilihat dengan kacamata orang manusia, ini disinilah Tuhan berperkara sebenarnya. Nah, dengan keterbatasan kita sebagai orang percaya, dengan pujian inilah yang menolong kita sebenarnya.
memang orang tidak tahu kalau kita sedang melakukan pujian penyembahan. Karena kenapa? Karena dalam Yohanes itu sudah mengatakan bahwa itu kan berbicara dalam roh gitu. Ya, itu kan orang-orang yang menyembah Tuhan itu berbicara roh. Tidak bisa dunia melihatnya. Maka setiap orang didorong untuk menyembah. Kenapa? Ketika dia menghadapi suatu keadaan yang sulit, hanya pujian itu. Kenapa? Karena melalui pujian itu yang memberikan semangat kepada dia, yang tadinya dia tidak bisa melangkah. Dengan pujian itu dia memotivasi dirinya, membangkitkan semangatnya bahwa ini yang sebenarnya keadaan hari-hari ini kita tidak bisa hadapi. Karena kita masuk dalam hadirat Tuhan, maka bisa kita menghadapinya. Kenapa orang-orang bangsa Israel ketika mereka mengelilingi tembok Yeriko dalam 7 kali mereka mengelilingi roboh? Apakah hal-hal seperti itu kita tidak bisa juga melakukan hari-hari ini? Asalkan kita punya sikap hati yang baik loh. Kalau kita melihat dari dalam pembicaraan kita seperti ini, seperti yang disampaikan oleh Pastor Aib dan Pastor Andre dan Pastor Nasara, orang-orang yang rusak Israel ketika mereka diperhadapkan suatu kesulitan, ketika mereka kembali kepada Tuhan, ternyata Tuhan ada di sana itu. Tetapi ketika mereka memiliki sikap yang tidak baik dengan Tuhan, apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Murka Tuhan yang terjadi dengan mereka. Dalam arti bahwa tidak boleh main-main dengan Tuhan, tidak boleh main-main dengan aturannya Tuhan. Mungkin itu bisa tambahan dari saya. Terima kasih Pastor Dalvin untuk tambahannya. Saya yakin kita sudah dapat banyak hal yang bisa kita pelajari atau renungkan bersama-sama di manapun Bapak Ibu Saudara berada. Banyak hal yang sudah disampaikan oleh para pastor dan saya yakin ini bisa menjadi bekal kita untuk kita bisa sama-sama memahami tentang betapa pentingnya kebangkitan pujian penyembahan itu terjadi dalam kehidupan kita pribadi masing-masing maupun dalam keluarga kita. Dan kita tadi sudah dapat beberapa hal. Saya akan menyampaikan tentang kesimpulan diskusi kita pada hari ini. Yang pertama adalah kebangkitan pujian penyembahan itu berbicara tentang fokus kita yang kita kembalikan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah pujian dan penyembahan merupakan bentuk tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan kepada Tuhan untuk bisa memulihkan hubungan kita, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan selanjutnya penerapan tentang kebangkitan pujian penyembahan adalah dengan memberi waktu kita, memberi hidup kita kepada Tuhan, melibatkan Tuhan sedari awal dalam setiap perencanaan kehidupan kita. Dan yang selanjutnya, dampak dari kebangkitan pujian penyembahan adalah ini sesuatu yang menarik karena fokusnya bukan kepada kita tapi kepada Tuhan, yaitu adalah Tuhan benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Kuasanya, kebangkitannya, ya mujizatnya itu benar-benar dinyatakan. Apa yang disampaikan oleh Pastor Ayu tadi ya tentang bagaimana ketika kita menaikkan pujian penyembahan, bangkit dalam pujian penyembahan, Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan kedaulatannya. Ini yang menjadi kunci bagi setiap kita. Jangan pernah kita salah fokus karena di saat-saat seperti sekarang ini yang kita butuhkan adalah kembali kepada Tuhan. Ya, kebangkitan pujian penyembahan bukan hanya berbicara tentang musik, bukan hanya berbicara tentang liturgi, tempat, gedung ibadah, tetapi bagaimana memperbaiki sikap hati kita untuk mendekat kepada. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah sampai di bagian akhir dari diskusi kita. Banyak hal yang sudah kita bicarakan, saya yakin dan percaya ini bisa menjadi berkat bagi setiap kita, baik secara pribadi maupun keluarga. Mari sama-sama kita bangkit dalam pujian penyembahan, awakening in praise and worship. Saya yakin dan percaya tadi sesuatu yang simpel untuk merubah posisi hati kita atau sikap hati kita berfokus kepada Tuhan. Maka hal-hal yang tadi disampaikan oleh para narasumber, pastor-pastor yang luar biasa ini bisa kita terapkan. Hal-hal yang simpel, hal-hal yang sederhana. Selanjutnya kami mendorong kepada Bapak Ibu Saudara untuk bisa mendukung channel kami. Bapak Ibu Saudara yang mengakses video ini melalui channel YouTube kami di GBI Telios bisa memberikan komen dan menyampaikan masukan-masukan Bapak Ibu Saudara, dan juga bantu kami untuk bisa menjadi berkat juga bagi rekan-rekan yang lain dengan share video ini, like, subscribe, dan akhirnya kita sama-sama bisa bangkit dalam pujian penyembahan. Selamat beribadah dengan cara kita masing-masing. Selamat bangkit dalam pujian penyembahan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.